Kita ke berita duka, Saudara. Pakar ekonomi Rizal Ramli meninggal dunia pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat pada Selasa malam di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Rizal Ramli meninggal di usia 69 tahun. Almarhum sudah dirawat di RSCM selama 1 bulan terakhir. Rizal Ramli adalah mantan Menko Bidang Kemaritiman periode 2015 sampai 2016. Sebelumnya, Rizal menjabat Menteri Keuangan periode 13 Juni hingga 23 Juli 2001 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Rizal juga pernah menjabat Menko Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri periode 23 Agustus 2000 sampai 12 Juni 2001. Jenazah almarhum Rizal Ramli tiba di rumah duka di kawasan Bangka 9, Jakarta Selatan pada Rabu dini hari. Kedatangan jenazah diiringi suasana haru keluarga dan kerabat yang menunggu di rumah duka. Rizal Ramli mengembuskan napas terakhirnya di usia 69 tahun akibat sakit diabetes dan komplikasi yang dideritanya. Rencananya jenazah Rizal Ramli akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut pada Rabu siang. Lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di rumah duka di kawasan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Dian, sudah adakah hingga pagi ini tokoh yang melayat ke rumah duka? Kalau pagi ini kami pantau tadi ada 2 politikus yang tiba untuk melayat jenazah Rizal Ramli di rumah duka Paskalis. Tadi ada Airin Rahmidiani, merupakan mantan wali kota Tangerang Selatan, dan kemudian juga tadi ada politisi Partai Gelora, Deddy Gumelar. Tapi tentu saja sejak malam tadi sudah datang beberapa kerabat, mulai dari politisi, kemudian juga ekonom hingga budayawan datang melayat ke rumah duka. Mereka diantaranya adalah politisi senior Partai PDI Perjuangan yakni Beator Suryadi, kemudian juga ada politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno, kemudian juga ada politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, kemudian ada politisi Partai Gerindra Ferry Juliantono, politisi Partai Perindo Aiman Wicaksono, dan kemudian juga ekonom seperti Ihsanuddin Nursi dan budayawan seperti Eros Jarot dan Egy Sujana. Kemudian terpantau juga ada juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Adi Masardi, yang sejak malam tadi juga sudah datang untuk melayat jenazah dari Rizal Ramli. Nah, Rizal Ramli juga sebelumnya semasa hidup pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian juga menjabat sebagai Menko Maritim dan juga Sumber Daya di era Presiden Joko Widodo periode 2015-2016. Kita ketahui bersama dinyatakan tutup usia pada kemarin malam di usianya yang ke-69 tahun di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan kemudian pada dini hari langsung dibawa ke rumah duka yang juga merupakan kediaman pribadi dari keluarga Rizal Ramli di Jalan Bangka 9, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Seperti yang disampaikan juga oleh pihak keluarga bahwa sebelum meninggal dunia Rizal Ramli memang sempat mendapatkan tindakan operasi dan juga menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo selama kurang lebih 1 bulan. Nah, hari ini tentu sebelum nanti dimakamkan akan disemayamkan di rumah duka, kita akan pantau bersama Paskalis siapa saja nanti tokoh-tokoh yang akan datang melayat, dan informasi yang kami terima hari ini Presiden Joko Widodo akan datang melayat. Kita pantau apakah betul nanti Presiden Joko Widodo akan datang melayat hari ini atau tidak, Paskalis. Dian, lalu bagaimana untuk rencana pemakaman? Apakah akan dilakukan hari ini? Ya, rencananya baru akan dimakamkan pada besok siang, Kamis 4 Januari, Paskalis, karena memang masih menunggu kedatangan dari dari keluarga dekat, yakni putri bungsu dari Rizal Ramli yang berada di Amerika Serikat, tapi informasinya saat ini sedang dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Nah, detailnya seperti apa ini akan kita tunggu pernyataan dari pihak keluarga karena memang saat ini masih dalam kondisi duka, tapi yang jelas informasinya rencana keluarga ini baru akan dimakamkan pada besok hari, dan tentu sebelum dimakamkan
terlebih dahulu disemayamkan di rumah duka seperti yang tadi sudah saya sebutkan, Paskalis. Baik, terima kasih Dian Silitonga melaporkan langsung dari rumah duka Rizal Ramli. Saudara, di masa kampanye